Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melisa, NIM 19622029, mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, dengan dosen pengampu Ibu Charlie Marlinda SE MAK AKCA. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi produk bersama dan produk sampingan. Adapun agenda pembahasannya yaitu A. Konsep produk bersama dan produk sampingan yang terdiri dari 1. Pengertian produk bersama, 2. Karakteristik produk bersama, 3. Contoh produk bersama, 4. Pengertian produk sampingan, 5. Karakteristik produk sampingan, 6. Contoh produk sampingan. B. Akuntansi produk bersama yang terdiri dari metode produk bersama. C. Akuntansi produk sampingan yang terdiri dari metode produk sampingan. Dan D adalah kesimpulan. Baik, kita langsung saja pada topik pembahasannya, yaitu A. Konsep produk bersama dan produk sampingan. Biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan ataupun secara massal. Biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bersama digunakan untuk memproduksi berbagai produk, yaitu 1. Produk bersama atau joint product. Produk bersama atau joint product adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dan bersama-sama dengan serangkaian proses dengan beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, fasilitas pabrik yang sama. Karakteristik produk bersama. Yang pertama, produk bersama merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, dalam mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produksi bersama. Yang ketiga, produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Yang kelima, adanya split off point. Yang keenam, biaya produksi bersama bersifat homogen untuk seluruh produk sampai pada titik pisah. Yang ketujuh, nilai jual dari masing-masing produk bersama relatif sama, sehingga tidak ada produk yang dianggap sebagai produk utama dan produk sampingan. Contoh dari produk bersama yaitu pabrik penyulingan minyak mentah menghasilkan minyak siap dikonsumsi berupa minyak gasolin, kerosin, minyak diesel, minyak bakar, minyak tanah, dan lain-lain sebagainya. 2. Produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan atau byproduct adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya relatif lebih tinggi. Pada umumnya, perbedaan antara produk bersama dengan produk sampingan didasarkan pada nilai jual relatifnya. Karakteristik dari produk sampingan yaitu yang pertama, dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau mengirimkan proses tanpa ada untuk membuat produk ini. Yang kedua, nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti jika dibandingkan dengan produk-produk utama. Yang ketiga, dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit.
Yang keempat, kadang-kadang memerlukan lebih lanjut dan pembungkusan. Yang kelima, produk ini tidak dapat menghasilkan tanpa memproduksi produksi utama. Contoh dari produk sampingan yaitu pada pabrik penggergajian kayu, kayu lapis dan papan kayu merupakan produk utama, sedangkan serbuk gergaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. B. Akuntansi produk bersama. Masalah pokok akuntansi produk bersama adalah penentuan proporsi total biaya produksi yang harus dibebankan kepada berbagai macam produk bersama. Biaya produk bersama dialokasikan ke setiap produk bersama menggunakan metode. Yang pertama adalah metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini adalah metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga produk merupakan manifestasi dari biaya produksinya. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Metode ini berpendapat bahwa jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada yang lainnya, hal itu terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya juga lebih tinggi dibandingkan produk lain. Yang kedua, metode rata-rata biaya per tahun. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang. Penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dengan angka penimbang, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Penentuan angka penimbangan untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan perbedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Yang keempat, metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode kuantitatif berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. C. Akuntansi produk sampingan. Dalam produk sampingan, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan tersebut. Pengakuan adanya produk sampingan ini menyangkut perlakuan terhadap harga pokok produk sampingan, biaya untuk memproses produk sampingan, dan hasil penjualan produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan merupakan penambahan terhadap laba operasi. Yang kedua yaitu metode harga pokok atau cost method. Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Jumlah ini kemudian dimasukkan pada barang dalam proses biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produksi produk utama.
Kesimpulan dari materi di atas adalah biaya produksi bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi bersama muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Ketika 2 atau 3 produk diproduksi dari sumber daya yang sama, maka akan terbentuk biaya gabungan. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah atau split off. Titik pisah adalah saat dihasilkan 2 atau lebih produk bersama, di mana pada saat itu produk bersama bisa langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang bernilai total relatif lebih kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar biasanya disebut dengan produk utama. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Perbedaan dari produk utama dan produk sampingan itu terletak pada nilai jualnya. Jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk bersama. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.